Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang isu atau wacana yang saat ini beredar di kalangan PNS ya, atau P3K terkait konsep tunjangan pensiun atau skema tunjangan pensiun ke depan yang katanya bisa mencapai 1 miliar. Nah, ini akan kita bahas seperti apa sebenarnya konsepnya dan merasionalkannya seperti apa. Silahkan simak video ini sampai habis. Bapak Ibu, perlu kita pahami sama-sama bahwasanya saat ini beredar wacana terkait pensiun dapat 1 miliar lah. Kemudian selama ini katanya skema menggunakan skema Pay as you go. Kemudian ke depan nanti menggunakan skema baru yaitu disebut dengan fully funded. Nah, pertanyaannya maksudnya apa ini semua? Harusnya istilah-istilah ini apa dan bagaimana memahaminya? Nah, ini akan kita coba dalami. Dan kami akan membahasnya berdasarkan sumber-sumber yang sudah kami rampungkan, kemudian kami sajikan dalam video ini. Baik, nah sekarang kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya skema pensiun saat ini. Jadi saat ini menggunakan skema Pay as you go. Apa itu Pay as you go? Yaitu intinya seperti ini, gaji PNS itu dipotong sekitar 4,75% ditambah dengan dana dari APBN. Jadi ini yang dipotong dari gaji PNS, tapi gaji PNS yang dipotong ini adalah hanya berdasarkan gaji pokoknya saja, gaji pokok dari setiap PNS, tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Ya, dari gaji pokok, sekali lagi ditandai di sini dipotong berdasarkan gaji pokoknya saja. Nah, ini yang menyebabkan selama ini gaji pensiun itu relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, ke depan pemerintah rencananya adalah menerapkan skema fully funded. Seperti apa skema fully funded itu? Jadi, gaji PNS itu dipotong berdasarkan pendapatan total. Sudah termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya. Bukan hanya berdasarkan gaji pokok saja. Dan adapun persentasenya itu tergantung dari PNS yang bersangkutan. Misalnya dia sepakat dipotong 10% dari gajinya, itu bisa saja. Jadi semakin tinggi potongannya, maka semakin tinggi tabungan dari PNS tersebut yang akan diterima nanti di akhir masa baktinya, seperti itu. Misalnya, anggaplah PNS itu sepakat dipotong per bulan 1 juta atau bahkan 2 juta, tergantung tentunya jabatan dan pendapatannya. Karena semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi tentu pendapatan yang diperoleh oleh PNS tersebut. Nah, ini skema ini bisa membuat PNS mendapat pensiun yang lebih besar. Karena tidak hanya mentok di 4,75% tadi, tapi bisa lebih daripada itu, tergantung kesepakatan PNS tentu tersendiri. Dan bukan hanya itu, kita lanjut lagi. Kita simulasi ya, supaya lebih mudah memahami dengan skema fully funded. Ya, misalnya total pendapatan seorang PNS atau P3K ini sebagai contoh saja, itu kisaran 7 juta rupiah. Sudah termasuk, ini bukan hanya gaji pokok, tapi sudah termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Nah, PNS tersebut sepakat dipotong 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Ini sebenarnya bukan dipotong, tapi ditabung di PT Taspen setiap bulannya 1 juta rupiah. Nah, dana tersebut akan dikelola oleh Taspen, sehingga nantinya PNS itu di akhir masa baktinya menerima tabungan selama dipotong per bulan itu plus bunga dari dana tersebut, karena dana tersebut akan dikelola oleh PT Taspen dengan berbagai cara, sehingga PNS tersebut bukan hanya mendapatkan tabungannya, tapi juga plus bunga dari hasil pengelolaan dana tabungan tersebut. Nah, dari sinilah yang memungkinkan PNS bisa menerima 1 miliar rupiah. Tapi ini menurut penjelasan dari Bapak Cahyokumolo selaku Menteri Pan-RB, ini 1 miliar ini adalah angka tertinggi ya. Jadi bukan berarti semua dapat 1M, tidak. Tergantung nanti sejauh mana atau sebesar apa potongan setiap bulannya dari PNS. Tentu semakin tinggi potongannya, maka semakin besar juga nanti akumulasi tabungannya, dan semakin besar juga bunga nanti yang akan didapatkan, seperti itu.
Yang pasti, menurut penjelasan dari berbagai sumber ya, skema fully funded ini memungkinkan PNS mendapatkan gaji pensiun yang lebih tinggi daripada skema yang ada saat ini, yaitu skema Pay As You Go. Karena sekali lagi, skema saat ini ya, yang saat ini dipakai itu mentok di 4,75% dipotong. Sementara kalau di fully funded ini tidak ada batasan, tergantung PNS-nya mau dipotong berapa. Apa yang kami sampaikan ini setelah kami menyimak penjelasan langsung dari Menpan RB ya, Menteri Pan RB Pak Cahyokumolo saat diwawancara langsung oleh salah satu media televisi, dan ini kami rangkumkan dalam bentuk sajian video seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkomentar atau ada masukan atau ada koreksi, silakan berkomentar, kita akan diskusi di kolom komentar. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.